Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang analisis data kualitatif yang beranggotakan Gesta Oprita, Hasbi Rizmi, Muhammad Regi, dan Rizky Magara dengan dosen pengampu Bu Nurmina Espesi MPesi. Analisis data kualitatif. 1. Perbedaan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis data deduktif dengan menggunakan skala dan analisis statistik. Kuantitatif data dari skala dikode menggunakan angka dan rumus statistik. Sedangkan analisis data kualitatif merupakan analisis data induktif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dengan menganalisis isi, data dikode dengan melakukan analisis isi dengan menggunakan kode pada setiap kalimat. 2. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, biografi, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian data-data ini diatur, diurutkan, dikelompokkan, diberi kode, dan dikategorisasikan. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data adalah untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya dapat menghasilkan teori substantif. 3. Petunjuk praktis analisis data. Pertama, bacalah dengan teliti catatan lapangan Anda. Kedua, berikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Ketiga, susunlah menurut tipologi. Keempat, bacalah kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan latar penelitian. 4. Langkah-langkah analisis data. Pertama, mulailah dengan membaca, mempelajari, dan menelaah seluruh data yang ada. Kedua, lakukanlah reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yakni membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Ketiga, lakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memperhatikan reliabilitas dan validitas data. Keempat, susunlah data tersebut dalam satuan-satuan atau unit yang kemudian lanjutkanlah dengan melakukan kategorisasi. Miles dan Huberman. 1. Data reduction, yaitu memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah untuk mencari tahu informasi data. 2. Data display, yaitu menampilkan kumpulan informasi terorganisir yang diambil dari pengurangan data. 3. Conclusion, yaitu menarik kesimpulan dan proporsi yang digambarkan dan teori implikasi yang dibuat. ARI. 1. Organizing, yaitu suatu proses di mana peneliti mulai melakukan klasifikasi data untuk mencari pola-pola. Klasifikasi tersebut bisa berupa gagasan, konsep, kegiatan, tema, atau lokasi. 2. Summarizing, tahapan seorang peneliti kualitatif mulai melihat informasi objektif yang terdapat dalam data yang sudah diklasifikasi. Peneliti memeriksa data yang dimasukkan ke dalam kategori yang sama dan kemudian menggabungkannya ke dalam satu pola dengan cara memahami hubungan antar kategori atau pola. Ketiga, interpreting, yaitu langkah di mana seorang peneliti sudah harus menarik makna dan pemahaman dari data yang sudah terklasifikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang metode analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Artinya, teknik ini hanya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Selanjutnya, jenis teknik analisis data kualitatif terbagi atas 5, yaitu analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan terakhir teori beralas. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Yang kedua, display data. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
Dan yang ketiga, kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif. Selanjutnya ada teknik coding. Untuk melakukan teknik coding, ada 4 strategi. Yang pertama ada teori beralas, yang kedua ada analisis naratif, yang ketiga fenomenologi, yang keempat etnografi. Yang pertama teori beralas adalah analisis komparatif konstan, di mana mencari pola dengan membandingkan berbagai bagian data. Adapun teori beralas yang diusulkan oleh Glasser dan Strauss. Menurut mereka, langkah-langkah awal untuk melakukan teori beralas adalah: yang pertama membuat salinan, yang kedua memberikan kode, yang ketiga menyimpan data dalam format umum, yang keempat mengumpulkan data untuk memberi ruang bagi catatan peneliti. Adapun teori beralas menurut prinsip grounded. Menurut grounded, langkah pertama yaitu interpretasikan data, yang kedua atur kode menjadi tema, yang ketiga mengurangi data. Selanjutnya ada analisis naratif. Analisis naratif menggunakan cerita yang diceritakan untuk mengumpulkan wawasan tentang pengalaman, yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana orang memahami kehidupan mereka. Contoh dari pertanyaan analisis naratif seperti bagaimana pengalaman guru saat mengajar. Analisis naratif ini akan menghasilkan temuan seperti deskripsi, penjelasan, dan generalisasi. Selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi yaitu mengungkapkan struktur yang mendasari atau memfokuskan pada kedalaman dan lebih detail. Selanjutnya ada etnografi, mengenai budaya, keyakinan, dan prosesnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang coding. Yang pertama, yaitu pengertian kode. Coding adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mengidentifikasi tema atau kode yang muncul dalam data kualitatif dan kemudian menetapkan interseksi data untuk kode tersebut. 2. First cycle coding. Jenis first cycle coding yaitu ada atribut, data deskriptif tentang pengaturan, yaitu ada magnitude, yaitu evaluasi ordinal tanggapan. Berikutnya ada subcoding, yaitu tag urutan kedua, yaitu ada struktural, topik penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Ada deskriptif, yaitu kata benda yang menjelaskan topik. In vivo, kata-kata responden, proses, yaitu grounds atau tindakan. Yang terakhir emotion, yaitu emosi yang diingat atau disimpulkan. Yang ketiga, second cycle coding. Jenis second cycle coding yaitu pattern, mengidentifikasi unit analisis atau tema. Berikutnya yaitu fokus, mengidentifikasi kode yang paling sering muncul. Yang berikutnya ada axial, yaitu mengidentifikasi dimensi kategori. Keempat, pendekatan coding. Pertama, baca semuanya dan catat tema potensial yang muncul di pikiran Anda. Yang kedua, baca hingga tema yang memungkinkan muncul dan ikuti semua data tersebut. Yang ketiga, kode setiap kalimat atau bagian kalimat dan kemudian kodekan ulang ke dalam kategori. Yang keempat, cobalah untuk memilih satu strategi pengkodian dan ikuti terus semua data. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pengkodian secara umum. Yang pertama ada descriptive coding, yaitu penafsiran harfiah dari kata-kata pada teks. Yang kedua ada thematic coding, yaitu kode grup deskriptif ke dalam tema yang lebih luas. Yang ketiga ada line by line coding,
yaitu kode untuk meringkas setiap baris dalam teks. Yang keempat ada interpretatif phenomenological analysis atau IPA, yaitu pemahaman konseptual peserta tentang dunia mereka. Yang kelima ada in vivo coding, yaitu menggunakan kata-kata peserta sendiri untuk meringkas atau kode data. Yang terakhir ada discourse analysis, yaitu jenis kata yang digunakan, bagaimana cara orang mengekspresikan dirinya dengan berbeda. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.